Oke, sekarang gue lagi di Afterthought, so gue mau ketemu siapa dan tentunya gue masih bareng sama Rico di Sip Happen. Kita mau ketemu siapa? Monkey, lu di sini aja dulu. Saya don't go anywhere dan sorry Pak, lu masih belum di tahap ini, lu masih Enggak, gue maksudnya ini. Lu ngapalin juga? Ini dijual kan, makanya gue. Masa ada tulisannya? Iya, gue udah. Iya ada tulisannya. Mau aja lo gue kibulin. So, kita masih di Afterthought. Afterthought, gila, keren Kita mau banget. ketemu siapa kok habis ini kok? Habis ini kita mau ketemu sama salah seorang bartender yang Berawal dari bartender dan sekarang dia jadi apa kita nggak tahu juga kok. kita jadi apa ya dia ya? Kayaknya emang passion lu di DJ kayaknya gue ya. Yoi. Lu kurang Nah, ini apa bukan sih? DJ bro. Iya apa tuh? Ini buat ngaduk rujak. Lu mau rujak apa? Jokesnya itu lo jokes. Pokoknya kita bakal ketemu sama bartender. Oke. Dan kita udah di Tapi lu yang bayarin gue minum ya? why not, go ahead. Selamat datang kembali di Sip Happen. Yes, dan kita ketemu sama Mahendra. Alias Bro Mahendra, wow. Mahendra tanpa data. Tanpa data, itu Mahendra data dong. Kalau Mahendra Jokesnya data nyambung lagi. buat Jir. ini ya. Iya, buat jalan. jalan. Iya, oke. Oke. So, kita mau ngapain sekarang? Kayak Ini collapse. kalau Kayak yang kita bilang, kita memadukan brand-brand lokal. Betul sekali. Kita udah punya nusakannya, dan now sekarang kita bercollapse with a vibe. Nah. Apa yang mau dibuat Bro Mahendra untuk kita hari untuk ini? kita hari ini. Nah, gue mau tanya nih, ini kan ada vibes nih, Yes. terus ada nusakannya nih. Oke. Lo bisa bikin apa dengan Ini, nusakannya, terus dikolaborasiin dengan vibes. ya, dan ini syarat kita Surprise us. surprise us. Dan abis itu kita ngobrol banyak Oke deh. tentang lu dan masa lu. Masa lu. Biarin Ya dia. udah, biar Let him dikit. cook. Kita tungguin aja di sana. Let's play. Let's play. Ini dia nih. Akhirnya jadi juga. Akhirnya jadi juga. Ini adalah perpaduan nusakana dan vibe. Wow. Kalau boleh tahu namanya apa? Rich of Indonesia. Dia mah milih yang simpel-simpel aja biar gampang. Lo tau gak kenapa dia namanya Rich of Indonesia, ya. Selain ini adalah produk-produk Indonesia. Indonesia semua, betul. Dan kita crazy rich sebenarnya. Kalau gue crazy rich, Insya Allah. kalau lu Ya Allah, richnya hilang, crazy-nya aja. Oh iya, gue gresinya doang. Nah, kita kayak harus ngobrol di luar. oke, Ngobrol di siap. luar yuk. With Bro Mahendra. Shit happens. Yeah. Drink, talk, repeat. Selamat datang kembali di Sip Happen.
episode kesekian ratus. Sekian ratus. Kita udah ratus. Dan hari ini kita tampil beda. Iya, Kenapa oke. kok? Belakang kita gunung biasanya bar. Mana gunung? Oh iya. No, gunung, no. Sawah. Sawah. Kita ada di After Talk Ubud ya. Semoga After Talk ada di Ubud ya. Enggak, Jadi ini bisa Af- begini. ini Kagak After sih. Talk di Tetap di Canggu, di Kerobokan. Kerobokan. Ya. Beda dong sama Canggu. Beda. Oh iya, enggak karena gue Canggu minded gitu. Gue Canggu minded. Nah ini dia tuh nih. Ini yang udah dibuatin sama Mahendra. Gokil. Apa namanya tadi? Indonesian Rich of Indonesia. Rich of Indonesia. Ya. Cheers dulu kita. Cheers dulu, Mas. Sip dulu kita sebelum ngobrol. Wih, kita harus- Mahendra. Hey. Ini asli sournya enak. Sournya, segarnya. Ini sawah banget nih. Minuman sawah banget nih. Bener gak sih? Lu panas-panasan di sawah Keren, minum gini. kolaborasi antara Vibe dan Nusakanya Iya. yang digabung. Enggak, jadi ini satu. apa aja yang ingredient lu? Ada Sebelum kita mulai dulu nih. nusakannya spice. Spice. Terus aku kasih Vibe black tea. Ah, Dan elderflower, citrus sama top with ginger. Oke. Ginger beer ya. Tapi ini kita bukan lagi di mixologi kompetisi ya. Kita nggak harus ngedengerin. Oke, dia berawal juga dari mixologi kompetisi dan Tapi sebagainya. ini kita sekarang kok. lagi merasakan kesegaran Nusakanya dan Vibe. Di alam terbuka. Dan tumben makanya gue seneng tiba-tiba kita punya background yang beda gitu loh. Tiba-tiba alam langsung ini kalau sipers lihat nih, ini nggak ada atapnya nih. Gak ada atapnya nih. Kita nggak ada tedeng aling-aling, Iya. semua langsung alam. Alam ya. Alam Mbah Dukun. Alam Mbah Dukun. With Mahendra. Mahendra. Oke. Sekarang gua harus nyebut dia dari Melvan atau dari Vibe nih. Dari Melvan Ntar dulu, tuh. jatuh nih. Keren banget dulu dari Melvan. Melvan nggak mau masuk sini ya Melvan. Iya, nggak mau masuk mas ini Melvan. Melvan bisa ya, Bisa aparat lah. lokal. Ayo Bisa kita kali. support. Kemeja lu gila banget. Ini kemeja gua polosan nggak ada brand. Iya, gue juga Spiderman. Ya, ke Spider. Halo sorry. Daripada Spiderman kan mending Melvan ya. Harusnya Melvan lebih cocok. Ya mudah-mudahan lah. Gua bisa pakai Melvan. Mahendra, Yes. gue pengen tanya nih, lu kan kalau kata teman-teman kreatif kan perjalanan lu sangat menarik banget nih. Lu pertama kali nginjak dunia bar itu di usia berapa atau di tahun berapa? Apa langsung setua ini lu di bar? Kan nggak mungkin. Lu. Enggak sih. Itu tahun 2014. Aku training di salah satu hotel di Seminyak. Sebut aja. Oh, ini para rata-rata talent kita nggak tahu ya kalau kita itu belak-belakan Belak-belakan gitu. aja. Jadi sebut aja udah hotel lu apa? Lu W. training di mana? Wah, Di sana ada ketemu orang-orangnya. Bini gua di sono. ketemu siapa ya nih? Iya, bini gua di Ketemu Bliari juga masih di Bubar. Oh. Nah, ini notabene Ari Barker ya, the one and only katanya Ari Barker. Ya, Ari karena Barker. Ari Barker, di ya. masa itu Ari Barker lagi hype-nya ya. ya. Terus Ari ada Barker tonton ada dari- Pak Dek Borti juga di W Lounge. Oh iya, kita Iya. udah podcast tuh pentolannya Borti, ya. Borti yang suka padel. Iya suka padel. Sekarang Borti suka padel. Borti olahraga bro. Lari sama padel aja. Lu apa nih olahraga lu? Aku push up aja sih di rumah. Itu pun di kasur. Enggak lah. Oke, banget sumpah ini. lanjut. Terus 2014 training cuma 6 bulan aja W, and then balik lagi kuliah. Kuliah di mana? Kuliah di Undiksa. Aku Universitas Undiksa apa ya? Ganesha. Oh, Ganesha. Undiksa Oke, Singaraja, Iya, iya, ya. iya. Keguruan. Oh, gokil. Guru. Ya. Guru apa? Olahraga. 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 Ya. Kalau lu ngait-ngaitin gitu, Iya, pakai yang, guru apa yang, sebenarnya yang kan sering dulu? kalau jalan-jalan ngajar-ngajar anak-anak. Penjaskes, gua tahu. Kakul. Kenapa kakul? Iya enggak gitu aja, Oh, sama gitu. ada kakul. Enggak, guru apa? Enggak, aku D3 manajemen perhotelan. Itu mostly yang di Undiksa itu keguruan karena itu negeri keguruan. Oh Universitas gitu. Pendidikan Ganesha. Karena keguruan, tapi lu ambilnya emang pariwisata. Diploma ya, diploma 3. Gue kira dia guru. Ujung-ujungnya dia kayak sekarang nih. Guru, digugu dan ditiru bro. Oh, digugu dan ditiru. Akhirnya sekarang banyak ditiru orang. Iya. Karena emang salah satu orang yang gua kenal dia dari outlet, tiba-tiba sekarang dia udah sampai keluar Bali kok. Dan di Sip Happen ini kita datengin dia itu tiba-tiba bentrok sama jadwal gue. Bro, entar ya kalau gua masih di Bali. Kan gitu jawabannya. Berarti lu udah nggak di Bali doang nih? Bali khususnya. Enggak ah, Khususnya tiba-tiba Bali. kemarin keluar. Ya, ayo. karena itu kan kita kayak switch gitu loh, permintaan dari kota lain yang mungkin saya bantu juga. Ya, as a brand Development. band development dari Vibe Indonesia. Iya keren. Berarti kan ruang lingkup lu satu Indonesia, brother. Iya.
Gue nggak percaya kalau si Pepen ini yang kita datangin ini adalah orang-orang penting semua. Kita nggak pernah expect gitu loh. Kemarin Tiba-tiba Sandi brand ternyata development. manajer. Iya, Sandi manajer. Begitu kita datengin Elva juga, anjir, ternyata dia brand developmentnya sebegitu luasnya. Terus Mahendra juga. Mahendra brand developmentnya untuk Vibe Indonesia. Gokil. Tapi kan nggak serta merta tiba-tiba lu mulai dari langsung brand development itu dong. Yang kita kenal juga. Iya. Dulu kan kita tim Bleweran ya. Iya. Beleweran tuh artinya ya kita kautet-otet ya mabok bareng gitu aja. Gitu. Ya gue Berarti sih as a hobinya gua, mabok, gua- ya? ya kagak Salah juga. satunya sih. Salah satu. Itu kalau udah over ya di The tingkat bar. the best way to get sleep early lah. Wih. Gue tahu lagi artinya itu apa. Dikutip ya, dikutip. Jangan lupa makan siang. Oh iya. Kalau gue jangan lupa minum gitu aja intinya. Ya, Cheers cheers dulu. dulu. For Vibe and Nusakanya, thank you so much. Wow, kolaborasi yang gila. Nah, Hari ini itu masih- berarti lu diploma perhotelan, itu jurusannya apa dong? Manajemen perhotelan. Iya, MPH. Tapi kan semua dapat. Betul, tapi nggak menjurus dong. Nggak Maksudnya, menjurus. Ya, memang semuanya dapat. Karena pengalaman-pengalaman gue yang udah di kayak ada yang administrasi perhotelan, manajemen perhotelan, mereka tuh dapat semua, tapi nggak terlalu menjurus. Basic Ya. doang gitu. Dia kitchen bro. Chicken, bukan kitchen, chicken. Dia emang manajemen perhotelan tapi dia ngambil kitchen. Nah, lu tiba-tiba lu bisa dari manajemen perhotelan yang Riko bilang nggak menjurus itu tadi, kok lu ngespesifikasi Kenapa bisa ke bar? ke bar? Bar. Nah, di waktu screening interview trainingnya di W, aku nggak expect nih bakal jadi apa nih. Maksudnya Oke. antara waiter, bartender, atau di banket nantinya kan aku nggak tahu. Nah, setelah screening, Ntar dulu, sorry gue potong. Lu di W jadi apaan dulu nih? Kalau Ya, lu kan bilang ini dia baru mau cerita. ini mau cerita. Oh gitu. Hanya setelah screening, aku dikasih tugas di bar. Gitu. Oh, jadi setelah screening itu Ya, screening dapetnya langsung di bar. Makanya aku berpikir bahwa ini mungkin starting karirnya aku mungkin. Oh, langsung Makanya gitu. aku Oh, orangnya lo gua iya. terima. Nah, gitu. dia punya intuisi sih sebenarnya sih. Ya, aku juga nggak Gua tahu sempat. juga bakal jadi apa antara waiter, bar, Iya. atau di banket. Tapi lu sebenarnya ketika dari semua yang lo tahu Screeningan itu, lu udah siap jadi apapun. Ya emang fokusnya sih memang menjurus maunya ke bar. Oh, maunya ke bar. Maunya ke bar. Tapi kalau pun lu dapat bangket gitu, it's okay. It's okay. Gambling dia. Atau gue tanya trigger lu. Lu tiba-tiba punya trigger, kayaknya gue emang harus ke bar deh. Kira-kira triggernya apaan? Bar tuh kenapa? Kenapa bar? Enggak, Gitu. dari circle-nya aku waktu masuk SMA juga, SMK, itu mostly temenku udah jadi bartender semua. Jadi aku kan, wih kayaknya keren deh gitu loh. Oh, karena jadi, lingkungan. Lingkungan lah, lingkungan. Karena Lingkungannya circle. bartender. Circle K bartender kan? nih. Nah mungkin karena saya suka minum juga kan circle-nya jadi peminum. Oh, suka minum. Ntar dulu nih. Kalau suka minum berarti lu setuju nggak sama kata-kata gini? Penikmat minuman sama pemabok. Ntar dulu Ya, gini, sebelum gini, sana. gini. Bartender tuh pemabok, setuju nggak? Setuju. Hah? Setuju. Dia setuju. Patah berarti punya lu. Ya nggak apa-apa. Nggak, Ya, patah punya semua lu orang berarti. kan berhak Iya, punya patah opini berarti punya masing-masing. lu. Iya, Bartender stigma lu pemabok. patah nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, Ini oke. yang paling beda nih. Nah, terus We get a different one ya. hari ketika lo menjadi bar di W, yang lo rasain pertama apa? Kayak rekan kerja lo tiba-tiba Ari Barker. ini. Iya gitu. Enggak. Aborti. Saya belum kenal sih sebelumnya sama Borti. Kira sama kenalan dong. Halo, nama Biar. gua. Karena beda gini, beda Generasi. enggak. Beda Beda section. beda outlet. Beda, oh. Kalau aku di Ice Bar dulu sama Villa. Oh, Villa, Pak Ya, Villa, gue tahu Pak lagi Villa, ya, Pak ya. Villa. Gue kenal. Villa. Gue nggak di W tapi gue kenal semua. Kan lo terkenal banget ya. Iya, kagak begitu. Makanya nggak salah si Pepen milih lo jadi co-host. Bukan, bini gue di sono. Oke, lanjut dulu. Lanjut. Jadi di sana aku belajar juga karena di sana sebelumnya kan nggak ada plan untuk training tuh 1 minggu ini kalian belajar ini nggak ada kan seperti itu. Jadi aku yang ngeplan diriku, oh minggu ini aku harus belajar soft drink, minggu ini aku harus belajar sirup, minggu ini aku harus belajar smoothie gitu loh. Oh, berarti jadi itu belajar inisiatif sendiri. dari- Ya dari karena lu sendiri? ya karena aku udah punya mindset bahwa ini adalah starting karirnya aku gitu loh. Tapi kan lu punya basic di situ nggak? Yang dari dulu kampus lu? Punya. Oh ya udah, berarti kan lu tinggal Ya. memperlancar Karena aja kan dia juga pengennya bar kan. Oh, iya, iya. Dia pengennya bar. Maksudnya Pas ketika dapat secara- ketok palu di bar tuh, udah. Oh, ini gua banget Inilah nih, saatnya gitu. gitu. Inilah Bisa saatnya. dibilang seperti itulah. Keren. Oke. So lu mau mulai karir di W Hotel nih. Ya, untuk Berarti training. ketok palu untuk
urusan bar, di behind the bar lah, Ya, behind the behind bar. the bar. Abis itu kemana? Kan di ABLU cuma segitu aja. Nah, habis itu kan lanjut kuliah lagi. Oh lanjut lagi. Lanjut Oh, kuliah masih, karena dia masih ya kuliah. lanjut kuliah. Terus habis kuliah, Oh training. ya itu training tadi. Lanjut ke Ayana. Kita ketemu lagi salah satu alumni. Ayana. Kita udah punya Ayana. Itu geng Ayana Ayun. posisinya udah sebagai Enggak, baru DW bar. Ya maksudnya pekerja. Ya. Pekerja harian. Iya, daily worker. Iya, itu kan Tapi mostly kerjaannya kan barbek dulu. Barbek, Nggak mungkin ya. langsung bartender gitu. Jadi di Nah, Ayana. itu strategi lu kalau ketika jadi barback nih, mengumpan bola untuk striker itu gimana? Kan dia back. Nggak relate Bukan lagi. gitu lagi, nggak relate lagi kok. Nggak relate Sabar. lagi, bukan Makanya anak gue bilang, bola lu ntar dulu semua. ini belum masuk Kejauhan. nih. Vibe gue belum masuk nih, vibe gue belum masuk. Vibe Ya nih. udah, kalau Oke, belum masuk, lagi. cheers dulu lah. Black tea. Cheers dulu. Cheers dulu. Vibe gue belum masuk semua. Mengumpan. Makanya gue denger striker anjing. Ayana, setelah di Ayana berarti lu jadi daily worker itu berapa lama? Itu udah beres kuliah belum? Udah. Oh, udah beres kuliah. Udah beres kuliah. Daily worker di Ayana itu berlangsung berapa lama? Berlangsung 1,5 tahun, lumayan panjang. Karena kan Panjang banget untuk DW itu udah kipas-kipas Satu itu. setengah udah. Anjing gue nggak naik-naik gitu lagi ya. ya karena di sana kan lumayan banyak DW tuh. Jadi Tahun kita berapa tuh? berkompetisi 2016. Masih ini tuh. Kalau DW gitu bisa dapat servis nggak sih? Enggak dapat. Bayaran masih normal tuh, cuman harian doang. Paling sehari 75.000 ya, wes gitu aja udah. Waktu di awal sih aku baru dapatnya 50.000. Oh, 50.000. 50. Di tahun itu tapi Di worth tahun it lah itu. ya, worth Kok it. jadi lo bongkar nilainya? Ya kagak apa-apa lah kan ya. Ya nggak masalah, relate aja sama zamannya dia gitu loh. Iya. Kalau sekarang mungkin nggak relate, 50.000 lo gila di mana Dewi lo. Terus? Habis DW 1,5 tahun dapat ya promosi lah, opportunity jadi apprentice tahun. Apprentice tahun langsung jadi staff. Nah, staff di sana tuh kontrak ketiga baru permanen. Jadi dua kontrak awal itu masih staff yang kontrak gitu, staff kontrak dia. Probation ya? Ya. Bisa dibilang probation. Probation ya, itu probation Ya, ya kok. 2 tahun. Terus tahun Kontrak ketiga? ketiga baru permanen. Nah, pas di tahun 2020 bulan Maret. Copit. Nah, Sekali lagi kita ketemu sama Sipers korban COVID. Semuanya, semua narasumber. Iya, semua menceritakan narasumber kita rata-rata kita COVID. memulai dari COVID ya semua. Covid lu dirumahkan pasti. bukan dirumahkan. Udah langsung dikeluarin langsung. Kalau iya? dirumahkan kan digaji. Oh iya. Ini berarti dikeluarin langsung. Langsung. Itu aku dapat batch terakhir itu ada 6 batch. Yang kontraknya lagi setahun, yang kontraknya lagi 8 bulan, yang kontraknya aku tuh lagi hitungan minggu. Habis itu diselesaikan langsung gitu. Langsung selesai batch terakhir. Karena kemungkinan kalau misalkan normal lagi, batchnya aku orang pertama yang dipanggil. Dipanggil. Ya, seperti itu. Dia dikeluarinnya batch terakhir. Ya, korban tapi kalau COVID. misalnya dipanggil lagi dia batch yang Dia pertama. bahas yang pertama. Oke. Gitu. Untuk Akhirnya dipanggil lagi nggak? Enggak sih. Dia udah Kirain dipanggil lagi. Gua udah denger. Udah industri Oke, banget iya, kayaknya. udah. Akhirnya dipanggil lagi ya? Dipanggil lagi. Kayak Enggak, udah gitu. hopeless. Udah hopeless udah. Nah, Oke, terus- akhirnya nggak dipanggil lagi. Nah, lu mulai struggle dari situ tuh. Ya mulai struggle ya pas itu sih masih ada tabungan juga gitu. Akhirnya Berapa tuh kira-kira tabungan? Tadi kita kemarin kita ketemu sama orang yang belum rajin menabung. Sandi. Belum rajin menabung. Dia kaget sama Covid. Nah, ternyata kita sekarang ketemu sama orang Orang udah- bartender yang tiba-tiba udah punya nabung. tabungan. Udah punya tabungan. Bisa bertahan hidup untuk diri Iya, bisa. sendiri lah Iya. setidaknya. ya sedikit lah, gak banyak. Artinya untuk survive 200 bisa juta lah. kan? 200 juta, 500 juta Ya, mungkin. kurang lebih nolnya hilang 2 lah atau 3 gitu. Ngapain kita ngebahas angka? Angka. Ya, oke. Lu nih teh. Lu juga mancing gua. Oke. Akhirnya aku sempat pulang kampung. Di mana lu? Kemana lu? Singaraja. Oh, asli Singaraja. Gini ya. Orang mah kalau jarak dari Denpasar cuma 2 jam itu bukan pulang kampung. Oh, iya. Pulang kampung tuh kayak kalau lu Bali pulang kampung ke Kalimantan. Nah, atau kayak pulang gua kampung nih. Gua tiba-tiba dari Bali, gua pulang kampung. Bro, mau kemana? Pulang kampung, gua ke Jakarta. Gitu. Gue pulang biasanya kampung ketemu gua. gitu kan, pulang kampung kemana? Ke Ubud. Ya, itu bukan pulang kampung Oke, bro. nggak apa-apa. Kita ngikutin versinya dia. Iya. Dia pulang Iya. kampung ke Singaraja. Iya, Oke, iya. terus. Singaraja 6 bulan, terus Itu selama 6 bulan lu ngapain aja? Cengkeh. enggak, aku coba jualan juga. Jualan cengkeh. Karena zaman Covid itu kan banyak yang jualan. Iya. Lu jualan Ya. apa?
jualan sosis yang kayak gitu loh. Oh, street food. Street food ya, ya kayak gitu. Keren. Kalau desa kan masih oke lah, kayak gitu anak-anak masih banyak kan. Betul. Makanya aku cari peluang yang kayak gitu. Tapi lumayan, maksudnya ketika lu bisa struggle. Lu Ya. survive di COVID itu lah. survive lah waktu itu. Terus aku jual arak juga, kan zaman itu juga ada banyak Iya. selection Banyak banget arak koktail kan. produksi arak-arak Ya, banyak. ya. Disclaimer dikit ya, kalau di Bali saat kita COVID, kita lebih banyak pedagang arak daripada pedagang minuman, itu worth it ya. Iya. Gitu aja disclaimer nih ya. Iya. Udah. Oke, lanjut. Habis itu udah mulai tipis nih kayaknya modal. Apanya? Modal. Lah, kan lu jualan. Iya. Lu Untung jualan. bisa nggak balik modal. Ada untung dong. Ya, tapi untungnya itu nggak nutupin untuk bayar aku, maksudnya bulanan utang-utang yang lain. Kalau cuma hidup aja mah bisa. Oh, Itu kan oke. bulanan yang lain kan harus dibayar juga. Kayak aku buat beli motor dan lain sebagainya. Oh, dia beli motor. Emang lu nggak Dia dapet lebih ke gaya keringanan? hidup Hah? kayak. Dia Emang lebih nggak ke dapet gaya keringanan? hidup. dia. Coba Ya, itu- kasih tau gua apa finance-nya. Wah. Dia lebih ke gaya hidup. Bisa-bisa dia aja kayaknya. nggak ada keringanan. Ya asli orang ini lebih ke gaya hidup. Enggak habis. Oke. Kalau tahun 2000 itu kan 2020. Betul. 2019 Nih. aku nikah soalnya. Oh. Jadi kan ya Iya. Nikah di tahun 2019 Itu before COVID. ya gitu. sebelum Covid. Ya udah Jadinya gede-gedean tuh pasti kan gede-gedean, Iya. Pak. Begitu Covid dia nggak tahu, dia unpredictable, Ya kan, tiba-tiba ya Covid. kan kita semua orang juga nggak tahu COVID kan. terjadi. modalnya habis. Iya. Akhirnya dia jadi pedagang. Terus, Oh, lu berarti mau mulai karir dari pedagang aja nih. Gue bilang dari pedagang aja lah, Bro lah. Iya. Kalau yang DW dan sebagainya, oke gue nggak ngeliat dari situ. sampai sekarang jadi pedagang juga kan. Ya udah antaran itu. Gue tahu lu dagang apa sekarang. Cuma antaran. Cuman kita kan mau ngambil relate benang merahnya ya antara tiba-tiba di Covid lu se-struggle itu, lu se-survive itu, lu sampai dagang itu tadi lu bilang sosis dan sebagainya di tempat-tempat kayak gitu. Ya. Dan akhirnya lu bisa comeback Ya. ke scan. Titik balik Titik dari balik, seorang turning Mahendra. point. Turning point ketika lo udah struggle di COVID nih, udah survive, terus habis itu titik point nih. Lu comeback. Itu di mana? Itu waktu aku kan balik nih, karena udah modal udah habis, aku balik ke Denpasar memberanikan diri untuk cari kerja, Oke. apapun itu. Dan tetangga kosku dia yang nawarin. Ada outlet baru yang ada di Uluwatu di Padang-Padang. Outlet baru itu buka saat Covid. Nah, targetnya itu kan ekspatnya di sana. Otet apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ah, Share aja, share. namanya Okaso, tapi sekarang udah tutup. Oh. Di atasnya Oh, Padang-Padang. Kaso. Okaso. Oh, kaso. Okaso gitu. Oh, Jadi, jadi- di sana cuma bentar 6 bulan terus nah di komunitas tuh aku kan punya teman-teman bar juga yang satu grup. Ini nggak apa-apa. Eceng Gondo. Oh, salah satu komunitas bar yang ada di Iya. Bali namanya Enceng Gondo. Enceng Gondo. Termasuk Borti di dalamnya. Iya. Oh, ada I know Borti that, di bro. dalamnya. Ya, ya. Oke, terus. Ya. Gila, Borti beredar kemana-mana ya. Makanya dia Jadi sana kan ada yang ngeser-ngeser lowongan lah. Oke. Jadinya aku minta ikut aja. Jadi ada salah satu bar yang opening di Canggu namanya Behind the Green Door. Oh, tahu gue. lagi gua Tahu juga gue behind the tahu, green gua door. juga tahu. Itu yang African itu. Iya. Afro itu kan. Gue pernah ke sana lagi. Iya, itu Oke, keren, keren, sebelum keren. pokoknya itu setelah Batu Belik tuh. Iya, betul, betul, betul. Di tikungan-tikungan Iya, masih iya, sawah-sawah doang kan di Iya, situ iya. kan. Behind the Terus green door, tahu gue tuh. berarti itu turning point lu. Lu Ya, lu di mulai sana udah lagi mulai grow. nge-grow di Iya, bar lagi lah ya. iya. Di sana 1,5 tahun, and then dapat tawaran lah di Seminyak. Gua tahu nih Nih, pojokan sosial itu nih. nih. Iya. Pojokan. Sosial. Ya. Gua ketemu dia di sono gitu. Berarti Iya. tawarannya Sosial. sebagai apa dong? Pasti lebih tinggi dong. Pasti, Ya, pasti. Ya. lebih tinggi lah, Iya. lebih tinggi gajinya. Ya. Hah? Pastilah, kalau nggak lebih tinggi ngapain mau? Iya, benar. Oh, iya, benar. Iya, enggak. Benar juga sih. Maksudnya lu dapat jabatan Kok kita patokannya apa? Ya, angka pasti, jadi ya? pasti. Jabatan apa? Jabatan tangan gitu kan. Kita nggak tahu. Apa dapat Ya, benar. Kalau di S apa behind waktu the itu lu ground, di behind the sosial? green door, aku udah bar supervisor. Oke. And then Sosial? di sosial asisten bar manager. Oh. Nah, karena nggak ada yang pegang, jadi bisa naik lah di bar manager. Enggak ada yang pegang maksudnya gimana? Sebelumnya itu kan
startnya di asisten bar manager aja dulu. Oke, bar manajernya hilang Bar habis itu. manajernya nggak ada, kita play around dengan asisten bar manager aja. Oh, acting like a bar manager. Kadang-kadang ada outlet yang begitu kok. Jadi dia nggak punya bar manager, tapi asisten bar manager. Tapi dia ini hire. memang nggak nyari, emang start di asisten dulu. Oh gitu. Nah, Abis itu lu naik di situ. akhirnya aku naik. Bar manager. Bar bro. manager. Nah, gua kenal dia di situ tuh. Dia tiba-tiba eksis di dunia perbelantikaan bar ini yang gua nggak kenal, tiba-tiba tahu ada Mahendra gini-gini. Nah, cuman gua nggak expect-nya waktu itu adalah waktu sosial kan dikenal orang segitu ramenya ya. Termasuk otomatis mendongkrak nama lu dong di Iya. situ ya. Lu ngirim orang untuk kompetisi. Dia nih rajin ngirim orang untuk kompetisi. Walaupun akhirnya dia terjumus di acara kompetisi itu. Nah, dasar lu untuk mengirim orang kompetisi itu apa? Kan biasanya kan seorang, misalnya kayak lu kan udah termasuk di era itu udah senior nih. Apa kalau ingin kayak berbagi experience untuk yang masih muda, atau kayak lu cuma ikut kompetisi gitu? Enggak, emang aku suka kompetisi dari 2016 ya. Aku Iya, dewe udah ikut kompetisi waktu di Ayana. Itu apa? Flare atau? Enggak, lebih mixo. Mixologi. Ya. Iya, ya, betul. Itu zaman itu sudah mulai ikut. Dan waktu di sosial juga aku pernah ikut. Pernah dapat? Ya dipercaya lah sama jurinya untuk dapetin juara. Ya, gue juga. tahu. Anjir, dia punya nama Akhirnya- di kompetisi itu ya, salah satu kompetisi itu. Karena aku punya apa namanya? Mana teh? Target lah. Kalau aku udah jadi champion, apa sih yang dicari lagi? Mending aku selesai aja dah. Mending aku create orang baru lagi untuk. Gue demen itu. generasinya dia nih. Itu Generasi alasan yang lu. yang kayak dia, ibaratnya Mahendra ini mau bilang, gue harus punya regenerasi gue nih, gitu ya kan ya. Tapi itu positif menurut gua. Kayak Asli, lu positif banget. memberikan motivasi kepada anak-anak muda Iya. atau Ngasih kesempatan kok. ngasih Lebih kesempatan, tepatnya. ngasih kepercayaan untuk mereka untuk ikut kompetisi. Ya benar. Dan lu juga tidak menargetkan apa-apa dong. Yang penting Ya. mereka tampil gitu. Yang terpenting kan berani dulu. Oke, lu orang outlet berapa lama? Berarti dari sosial tadi, gue tahu lu di sosial, abis itu lu segitu lamanya di outlet, sampai berapa tahun tiba-tiba lu dapat turning point yang kedua nih? Itu gak lama sih, sekitar 2,5 tahun. Lama anjir. Lu bilang gak lama. 2,5 tahun itu lu di sosial selama 2,5 Enggak, tahun? di sosial aku 1,5 tahun. 1 tahun abis itu Ya, dia 1 tahun lagi? ngejalanin di Aku ini ya. move di salah satu hotel juga. Ya udah bilang aja, orang kita Away. belak-belakan kok. Away Kamakila. Ya, dia makila. Ya. Kamu kira tuh di mana? By Di Aman Legian. Group. Oh, aman ya. Cross. Ya itu deh. Sorry. Gue bilang Aman Kila. Ya. Sorry. Habis itu jadi move lagi ke Lolas Max. Lolas Cantina Max. Di Mexicanas. sama kayak waktu kita kemarin podcast Sandi itu daerah-daerah Uluwatu. Ya. Sana aku jadi beverage corporate yang pegang 2 outlet, Canggu sama Uluwatu. Ya ketemu hal baru lah. Lagi di outlet gitu loh dengan beda konsep, tapi oke lah. Nah, Keren. kok lu dapet tiba-tiba karir lu kan udah melejit nih. Nah, Ya wi. Ya. Ini bahasa Bali wi ya berarti ya? Ya Wi duri. Elok banget. Candaan bapak-bapak ini emang selalu gunung kita bagus nih. Karir lu udah melejit sampai di sono. Terus tiba-tiba lu dapat turning point kedua. Lu putar haluan lu. Tiba-tiba lo ikut brand. Ikut Ya. brand. Vibe Indonesia. Ya. Itu sebenarnya sih bukan titik jenuh ya di outlet karena Kan gua nggak bilang titik jenuh, gua bilang turning point. Iya, turning point-nya itu karena kalau kerja di outlet itu stuck untuk sistemnya seperti itu aja di operasional. Wah, lu nyinggung gua nih. Enggak. Mentang-mentang gua. Enggak, lu nya aja yang merasa tersinggung. Oh iya, gua merasa tersinggung. Gua merasa tersinggung. Gua 15 tahun di hotel, gua relate sama dia jadi. Karena tanggung jawab dari outlet sama di brand itu kan totally different. Kalau di brand itu tanggung jawabnya sistematis kan. Kalau di outlet kan gitu-gitu aja. Kalau Kalau sistematis juga gua, Bro. iya sih, tapi tujuannya kan itu aja. Iya, maksudnya dia- promo yang dilakuin gitu, Iya, iya. increase revenue kan gitu-gitu Oke. aja. Beda, Kalau iya. enggak buy one get one, pasti
Buy happy to get hour, one, ya, all happy day, hour. every day, kan gitu aja. Oh jadi kesimpulan lu adalah kalau di outlet itu maksudnya ya template-nya gitu, kalau di brand itu bisa inovasinya lebih Ya. banyak. Lebih, oh dia tuh challenging dirinya untuk berpikir Untuk lebih berinovasi. Oke. Iya. Gue demen Itu sih orang-orang berarti kayak ini lu langsung ketika lo bergabung dengan brand, lu langsung ikut Vibe. Ya, directly Vibe, Brand pertama lu berarti nih? brand pertama. Brand pertama. Dan lu kayaknya loyal banget. Udah berapa tahun? Udah 1,5 Oh, lebih lama ya. sih dia ya. Dia lama sih aja. 1,5 tahun. di Vibe. Gila. Terus perkembangan sekarang kalau gue mau nanya perkembangan ini kan kita ke bawah Vibe. Kita tiba-tiba emang si Pepan jalan dari awal sama Nusakanya dan sebagainya. Kita ngombainin dua brand. Menurut lo brand lokal kita kalah nggak sih sama brand luar? Sebenarnya kalau kita punya effort lebih untuk ke brand ini. ini dari sisi Dari sisi kacamata lu ya, kacamata lu. Kacamata ya? Kacamata lu yang kacamata. jadi- Lah kan lu pakai kacamata. Nike ini kan, Nike kan kacamatanya. Iya, lu aja sama Riko pakai kacamata gua. Jadi enggak. kalau aku kerja di brand lokal, kalau aku ngomongin tentang strength-nya brand lokal. Betul. Jadi kayak aku, oh ya kamu kerja di brand lokal, makanya kamu kagumin kan kayak gitu jadinya. Oke. Tapi to be honest, kalau kita ngomongin brand lokal sekarang udah mulai bagus-bagus banget sih. Ih, bagus lah. Bagus dalam artian apa? Konsistensi juga. Di apa nih? Di kualitas produk. Di kualitas atau- produk, di brandingan juga. Oh, brandingan berarti dari segi marketingnya. Ya, Dari marketingnya. segi marketingnya. Itu udah mulai oke berarti. Udah mulai Berarti lu oke. mulai convert sekarang jalan dengan ini dari outlet nih orang outlet tiba-tiba ke brand kan beda Ya, total. beda. Lu mulai convert di mana? Di outlet atau saat lu ngejalanin di brand? Saat ngejalanin di brand sih. Oh sebenarnya. iya, karena sekarang brand developmentnya Iya. Vibe Indonesia. Berapa tuh? Go. Berapa tuh? Berapa tuh? Enggak. Gue pengen nanya ini sih. Kan lu kan sekarang di brand lokal nih. Di tengah brand lokal yang sedang mungkin Gempurannya banyak. memperkenalkan diri mereka sendiri, ya apapun brand lokal itu, di tengah gempuran brand-brand luar yang masuk. Ya, benar. Kayak gitu. Lu punya strategi apa nih? Maksudnya strategi lu ke depan untuk kayak gue bisa nih memperkenalkan brand lokal di tengah gempuran Iya, sehingga dan brand-brand bagi luar. gue Vibe tuh brand lama banget, bro. Brand lokal paling lama nih. Tahu ya, gue tahu Vibe itu dari botolnya masih Segi 6, heksagonal. Istilah gue ya heksagonal Itu ya. kalau nggak salah tahun 2009. Ya. 2009. Sekarang udah desain semenarik ini by Ivan Ivan Gunawan. Gunawan. Gokil. Sebenarnya sih keep konsisten yang pertama. Dalam artian kita nge-maintain-nya lebih bagus ke outlet-outlet sih sebenarnya. Oke. Seberapa bagus brand itu kalau kita nggak pernah engagement approaching sama PIC outlet itu terkadang agak ketinggalan dikit sih. Nah, gue enak nih kalau dia udah ngawas begini nih. Mau karena gue as seorang outlet, brother. Gue as seorang outlet, tiba-tiba lu memperkenalkan brand lokal yang oke bagi Indonesia. Indonesia kan tipikal outlet, terserah mau outlet, mau investor, mau penanam saham dan sebagainya. Itu kan cuma makan brand doang ya, bro. Iya. Dalam arti makan brand nih. Brand lokal sama brand luar itu lebih rata-rata ya owner, investor dan sebagainya. Mereka akan makan brand luar, bro. Terus poin positifnya bagi gua adalah begitu lu masukin Vibe, dan kayak gua pribadi salah satu orang yang penikmat Vibe di black tea-nya. Kenapa gua nikmat Vibe? Ini kayak bener-bener rasa es teh doang nih. Lu ready to drink. Lu bisa R&D sehebat ini. Nah, terus strategi lu nih berarti ini gua nanyanya udah karena dia udah orang as a profesional di brand ya. Bukan Mahendra yang zaman dulu gua kenal di sosial. Kita mabok bareng, bahkan di jalannya kita masih minum, bro, gitu. Di jalan. Di jalan, bro, di jalan. Di Ketemu pinggir di lah. pinggir jalan aja kita pinggir minum, lah. bro, sama dia. Ya itu udah ibaratnya se-humble itu dia, dan tiba-tiba dia di-challenge dengan tantangan yang kayak begini, gitu. Maksud bagi gua adalah lu ngembangin brand yang gede loh, bro, ini di Indonesia, bro, Vibe nih, bro. Otomatis kan pressure lu lebih, lu nge-challenge gak sih? Kira-kira lu harus muter otak tiap hari daripada di outlet yang tadi lu bilang. Iya, tetap karena kan as a brand development kan harus nge-develop produk semaksimal mungkin ya. Pasti. Dalam artian gimana sih kita bisa pride dengan produk kita dan kita bisa bersaing dengan produk luar gitu loh. Paling sering saya lakuin itu adalah lebih ke blind taste, datang ke outlet. Kalau outlet nggak, kalau cuma nama yang dikasih kan dia gini. Oh. Kalau kita bisa explain dan then kita kasih tes, kita buatin cocktail, iya, langsung iya. oh
Iya, Enak maksudnya lu juga ya, experience gitu. ke outletnya Ya. gitu ya. Dia lebih ke acting gitu daripada mungkin mengembangkan konsep ya. Ya. Daripada mengembangkan konsep marketing, dia lebih ke marketing tapi as a actingnya. Jadi langsung dia turun ke bar gitu. Nah, itu challenge-nya lebih gede di mana? Di brand apa di outlet? Menurut lu? Lu kan outlet juga jualan. Kalau di outlet sekali buat kan udah jalan terus. Ya nggak tahu, ya tiba-tiba nggak laku kan lu remove tuh. Iya, tapi turnovernya kan lumayan panjang itu, maksudnya sebulan kita lihat grafik penjualan kan. Kalau ini kita kan beda, setiap outlet ataupun kain outletnya yang berbeda-beda, kita harus create koktail yang berbeda juga. Oh, berarti lu Ya, masukin produk, lu juga harus ngajarin mereka untuk oke, ini kalau di aplikasi dalam koktail ini the best lo jadinya gitu ya. ya kurang lebih seperti itu. Misalkan outlet-outlet di pantai, kita nggak mungkin kan buat koktail yang gentleman. Iya. Oh ya kurang Iya, sih. iya kan? Kurang sih. Harus yang fresh, Iya. yang Tropical, tropical, maksudnya yang ya udah. sour-sournya Iya. ada juga. Yang kayak tadi Kayak lah. barusan kita bilang nih, apa namanya tadi? Ritz of Ritz of Indonesia. Indonesia. Lu bawa nih berarti. Hah? Abis ini lu bawa nih kemana-mana. Enggak sih, aku harus terus Oh gitu develop. doang. Berarti cuma untuk podcast doang deh. Iya. Enggak, soalnya aku kan creating terus nih. Oh dia terus creating Terus bro. mengembangkan lah gitu loh. Tapi ya, emang tehnya Asli kan kok, makanya gue bilang, gue demen banget sama black tea-nya dia. Gue dari pertama kali, gue ngerasain begitu vibe nge-launching. Nih jujur pribadi gue, nih complimentary ya. Jadi gue ngerasain pertama kali, gue dikasih sama namanya Pak Franky. Ini black tea punya vibe, teh coba rasain. Lu kan suka teh. Gue pencinta teh nih. Gue suka banget sama teh. teh Nancy, Teh Nancy, teh Susi, teh teh Rosa, ya, ya banyak kan? banget teh-teh yang gue suka. Bukan itu kesana konsepnya. Jadi gue suka macam-macam teh. Tiba-tiba gue dikasih sama Pak Franky, plus ada produk kompetitor lah. Gue juga dikasih as a black tea dan bla 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 bla. Bagi lu enakan mana teh gitu. Gue ngerasain satu black tea, waktu itu gue dikasih kompetitor pertama. Wih enak banget nih. Ini kalau dalam bahasa belak-belakannya, sekarang kita punya yang dijual di market itu, gue cuman suka dua teh namanya Java Tea sama satu teh sosro gitu loh. Nah cuman gue dominan tes gue itu ke teh sosro itu, masalah rasanya begitu lama dan tiba-tiba dia ngeluarin dong rasanya yang sama. Coba lu rasain ini. Anjir. tapi emang berasa banget teh. Gokil banget emang black tea-nya. Bagi gua ya peran serta lu di sana gue berharap lebih sih bro. Iya. Karena gue tahu lu dari outlet dan lu orangnya suka R&D, lu suka orang ngembangin. Kan, ketika nih gue pengen tahu juga rahasia lo ketika atau strategi lo ketika gini, Vibes kan punya banyak nih, Ya, banyak lah apapun itu. Nah, ketika satu produk yang tidak apa namanya moving. Bukan moving, kalau di moving itu sebutan di kayak outlet. nggak disukain sama orang Iya, misalnya gitu like and dislike aja itu kan kalau itu kan bro. itu kan itu kan maksudnya challenge banget buat lu Iya. nih kayak sebagai lu berarti apa BA Enggak dong, dia Development. ngedevelop, dia Ya, ngedevelop semua dia. jadi kayak misalnya ada satu brand apa yang lu lakuin apakah lu akan tarik itu dengan ganti dengan varian lain dan tidak akan mengeluarkan itu lagi atau lu improve, Lu improve. ke maksudnya rasa. improve-nya dalam Jelas, arti jelas lo dalam kan arti kayak sebenarnya lu kalau minum ini kalau cuma on the rock doang nggak cocok. Lu harusnya tuh campur dengan ini, campur dengan ini. Iya, lu Iya. lebih gitu. Lu Yang orangnya pasti, kemana? yang pasti aku terus improve sih, dalam artian aku kan pelajari juga untuk beberapa jenis liquor dari vibe varian juga yang kurang running lah untuk di outlet. Oke. Untuk pilnya, tapi tetap aku terkadang outlet itu yang nggak pakai itemnya itu, aku creating koktail dengan itemnya itu. Supaya outlet itu tertarik untuk additional item untuk dipakai. Oh, berarti lu match and matching gitu aja. Iya. Ya? Oke. Berarti ternyata ide tuh harus selalu banyak ya bro ya? Ya kurang lebih begitulah. Ih. Sebelum tidur agak mikir dikit sih. Nah, Iya, apa tuh? enggak, Cicilan, Ya. KPR. Lu setuju nggak? Nggak, sekarang gue punya pertanyaan yang aneh. Lu setuju nggak? Berarti orang yang kalau mau manage brand itu emang harus dari orang outlet atau lu ngambil dari orang yang emang di luar outlet? Bagi lu? Kalau aku sendiri dari outlet sih. Iya, karena Lebih Relate relate, lebih tahu knowledge-nya lebih oke. Knowledge-nya. Karena relate sama alkohol kan, daripada di luar outlet nanti jualan alkohol nggak tahu alkohol itu apa kan, agak lucu dikit kan.
kita jualan cepat santok tapi sayurnya Nggak tahu cepat santok itu iya, apa, ya kan? terbuat dari apa kan seperti itu. Berarti Karena jauh- basicnya harus tahu juga. Iya, berarti jauh-jauh dari Singaraja sampai ke Denpasar, akhirnya dia keluar-keluar. Itu tadi gue bilang susah banget ngubungin dia. Karena, sorry bro, lagi di Semarang. Sorry bro, lagi di sini. Sorry bro, lagi di sini. Gila. Berarti emang tujuan lu tuh, lu pernah nge-planningin ini sebelumnya nggak dalam diri lu? Belum sih. Oh berarti ya udah terjadi begitu aja gitu? Ya, ya udah terjadi. Lu begitu. follow the river aja gitu? Ha, follow the river. Satu, Keren. satu hal yang pengen gue tahu juga. Menurut lo daerah dari sekian tempat yang lo kunjungi di Luasnya Indonesia, gini, ya. di Indonesia, ketika lo bawa vibes ini, daerah mana yang menurut lo paling berkesan? Di luar Bali ya? Di luar Bali, kita kan ngomongin udah di luar rumah Bali. lo Kalau sendiri Bali nih. udah terlalu luas lah bro. Misalnya Kita mau lo ngomongin kayak sampai mana juga ke susah. Semarang lah. Nah, gitu-gitu lah. Atau lo kayak daerah mana yang menurut lo paling berkesan? Karena mungkin masalah berkesan sih semuanya berkesan ya. Oke. Karena kalau aku keluar kota itu nggak terlalu lama. Jadinya short gitu. Karena ke sana untuk kerja aja. Iya, Iya, maksud iya. gue Itu udah masuk untuk maksud gue ketika lo Kerja di luar itu. kerja di luar itu kayak mengkolaborasikan vibe dengan bahan dasar lokal apa yang Yang lokal harus lu setempat gitu. angkat, Maksudnya iya. lo yang mana yang paling ini menarik? Semarang gitu? sih oke. Semarang. Semarang oke. Karena Satu vibes-nya, vibe Semarang vibe itu Semarang ya, bagus. bagus. Kedua interest orang untuk minum koktail udah mulai meningkat juga di sana. Oke. Ya, Ini nilai edukasinya nih berarti nih ya? Iya. Biasanya kan orang mostly kalau kumpul minumnya botol biar cepet nih. Kalau koktail kan biar cepat Gue apa tahu nih? lagi. Zaman itu lagi ya? iya kan. Anjir. Maksudnya Biar cepat kerennya kan. servisnya Gua buka biar botol ya. cepat. Oh. Kalau koktail kan bisa nunggu 15 menit. Iya. Kalau botol kan bisa 5 menit udah datang tes kita minum langsung. Kurang nambah lagi gitu. Iya. Ya. Nah enggak, tapi arahnya Vibe kan sekarang waktu gua kenal Vibe awal aja adalah mereka tuh by botol bro. Jadi di tempat-tempat waktu gua masih entahlah waktu gua masih di Jogja atau masih gua di Bali, even gua ke Surabaya juga sebenarnya mereka tuh minum by botol bro. Ya, untuk di luar Bali sih mostly orang masih minum by botol. By botol. Karena koktail dibilang jalan, tapi nggak sebanyak yang di Bali. Kalau di Bali kan mostly orang masih minum koktail. Karena tourism kan. Iya, Tuh, iya, jadi iya, iya. Masih oke lah di Bali, masih banyak minum koktail. Kalau di luar Bali, ya black tea, leci masih running. Oke, berarti ini lu ngajarin cocktail culture nih. Koktail. Cocktail culture kayak enggak maksudnya ya dari orang daripada minum apa botolan kok bagi gua. Hendra gak expect dengan istilah-istilah lu. Iya. Dia expect lah. Iya enggak? Cocktail culture. Dia sebenarnya tiba-tiba tahu, tiba-tiba Panggil aku. Iya. Cocktail culture. Tiba-tiba dia stuck aja. Gua nggak expect istilah ini dibahas di sini gitu maksudnya. Gimana coba dengan istilah cocktail culture dan botol Liquid culture Legend nggak ada lagi, Liquid itu? Legend. Wah, itu loh. zaman lo. Liquid legend. Liquid Legend itu zaman lo. Sekarang kita udah di 2025 ya, kita cuma ngomongin antara botol culture sama si cocktail Cocktail culture culture, aja. ya. Tapi menurut lu sekarang udah mulai banyak orang yang minum koktail ya? Iya. Karena kalau kita minum alkohol kita harus lebih ke penikmat sih jatuhnya. ya. Setuju gua. Daripada apa tadi lu bilang? Daripada- Yang lu gemakan selama ini itu. Apa? Bartender Bartender itu itu pemabuk. bukan. Pemabuk. Dia Harus penikmat. jadi penikmat, bro. Yes. Oh, pantas dia setuju kalau bartender itu pemabuk, tapi Ya. penikmat itu juga penting, men. Iya itu makanya. Menikmati dulu. Lalu waktu di bar pelan-pelan. tuh lu penikmat atau pemabuk? Jelas penikmat lah orang kreatornya harus menikmati. Kelihatan itu penikmat. Ya. Harus Menikmati segala suasana yang ada nih. Iya jelas. Termasuk yang ada yang godang-godain dan sebagainya. Untuk sementara sih enggak. Oh sih. iya. Kita Bininya main safe. nonton, Kita bininya main nonton. safe. Kita main Bininya safe. nonton. Mahendra. Kita main safe. kata Iya. Mahendra, Iya, kata kapok Mahendra. nih gua diundang ke si Pepen nih, dibongkar aib-aib gua Ini gitu. bongkar aib gua. Ya sebenarnya si Pepon itu emang mau merusak rumah tangga, bro. Asal lu tahu aja. Lu aja. Gua Gua ya, gua enggak. Oke, so asli sumpah keren banget. Nggak maksud gua ketemu orang outlet yang tiba-tiba kan beberapa gua emang temuin di Sipepan teman-teman outlet tiba-tiba mereka change mind to brand. Itu emang agak berat bagi gua gitu. Agak Dan berat, gua, berat. ya, agak Karena pace kerjanya kan beda kan. Ya. asli beda banget. Beda bro. banget lah. Beda banget. Sama kayak lu kerja biasa di Jakarta terus lu pindah ke Bali. Iya. Nah, beda tuh pace-nya tuh. Dan tiba-tiba dia menikmati, dia bilang menikmati, tiba-tiba dia di Bali nih udah base dia, tiba-tiba dia udah oper ke sana ke sini. Nah, lu nanggepin kayak gitu kok bagi lu pribadi nih,
Bagi lu pada jujur-jujuran nih, honestly, gue bilang honestly. Lu terima nggak kadang-kadang tiba-tiba Semarang lagi, Anjir, Jogja lagi, aduh NTT, Surabaya aduh lagi. Jakarta, aduh gini. Lu nerima nggak lu sebenarnya sebagai lu pribadi nih? Pribadi honestly terima lah, karena itu part of our responsible. Kerjaan. Kerjaan. Waktunya Karena- coy, Profesional. waktu. Profesional lah. Profesional, bener. Kalau nggak gitu nggak bisa beliin binian gini nanti. Ya, Apa Range Rover? Tahu lagi gua harganya 2,5 M kan. jauh lagi. Jadi Mahendra, lu terus mengawali, lu kayak nggak pernah nggak kayak yang gua Ada yang gue pengen tanya nih. Ada yang pengen gue tanya. Menurut lu nih, dunia bartender sekarang dan zaman lu. Ih, zaman lu. perbedaannya apa? Ya. Ini pas dulu nih. Lu kan masih sering Iya, enggak, iya. lihat bartender Nggak, sekarang. dia hitungannya bartender lama sebenarnya gitu di zaman-zaman itu gitu. Kalau- Relate nggak sama zaman? Relate sih. Kalau zaman dulu tuh Bedanya apa? untuk menjadi seorang bartender Hah? itu stepnya emang Ini gue minta lagi ya. stepnya emang agak susah sih, dalam artian kita harus pulis gelas dulu, terus kita harus ngambil pick up barang ke store, bukan hanya sekedar datang incas dan lain sebagainya. Oh, Kalau iya. sekarang kan karena bartender sekarang itu bisa jadi bartender itu karena kebutuhan dari outlet. Dulu kan outlet tuh nggak terlalu banyak. Kebutuhan dong. Berarti emang bener-bener Karena sekarang Perlu. fresh graduate udah bisa jadi bartender. Padahal belum jadi barpe udah jadi bartender gitu loh. lu terima nggak lu? Di satu sisi lu, yang lu ngejalanin proses lu kan segitu panjangnya. Bilang terima ya Ya mau gimana? ya mau gimana, ini udah terjadi gitu loh. Maksudnya ini adalah salah satu kebutuhan juga dari outlet-outlet yang nggak tahu kenapa juga outlet sekarang tumbuhnya terlalu banyak. Padahal konsepnya nggak tahu kemana arahnya. Nah, ini relate nih, gue mau ngomongin itu. Gue mau ngomong, lu di zaman itu jadi bartender susah itu ya. Iya. Tiba-tiba sekarang lu ketemu bartender yang tiba-tiba nggak tahu dari mana nih. Nah, Tiba-tiba jadi bartender atau mendelegasikan dirinya. Gue mixologinya outlet ini berada. Ketemu sama lu yang dulu susahnya segitu banyak, ngupasin apa namanya? gini Ya, motong-motong, garnish, dan kawan-kawan itu. Tiba-tiba dia nggak melalui proses itu, dia ke sana. Langsung Terus kayak, langsung dia bikin Mahendra, minuman. gini. Mahendra, iya. Gue mixologi. Saya Riko. Mixologinya ini. Mixologi. Lu gimana lu ketemu Gimana orang kayak gitu? tetap lah kita harus appreciate, respect. Oh. Tetap profesional. Ini kita kata-kata ngomong. orang Lu tua. aja ya, yang benar, sensi benar. deh. Enggak, ya. Gue secara dilihat aja. Kalau Gue aku nggak tuh tahu ya pernah kalau ngerendahin orang, nggak pernah. Karena dia udah nganggap posisinya itu sebagai head mixo, berarti dia udah punya knowledge sama power atau energi yang sudah sesuai dengan jabatannya dia. Oke, resultnya begitu dia bikin koktail bla 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 bla, lu minum. Nggak kayak gini nih seharusnya rasanya. Mungkin dia lupa, mungkin Positif sekali saya suka. Aduh, human error kan, Gue human susah error. kalau ketemu yang positif begini kok. Human error. Gue belokinnya tuh, dia tuh jalannya tuh lempeng gitu loh. Dia tuh sangat positif vibe Iya, banget karena asli dia positif. vibe ini membuat kita Iya. Enggak, aktif. terkadang Ini aku gara-gara buat vibe nih gua nih. Terkadang aku buat koktail hari ini enak, besok buat koktail yang sama kadang-kadang udah nggak enak karena mungkin karena delusionnya aku terlalu banyak, pas checking lihat cewek over kan, delusionnya over jadi taste-nya Kita kan sensor nggak nih? les ya. Enggak usah Bininya disensor. nonton nggak? Nggak usah disensor. Istrinya juga Kan mengerti. orang Istri juga udah memaklumi. kerja di bar ya lihatnya gitu aja Oh lah. ya udah, oke. Berarti kan gua aman gitu. berarti. Aman. Ya, nggak berarti oke, lu ngelihat bartender sekarang adalah sebegitunya. Maksudnya lu nerima dengan segala perubahan, dengan sesuatu yang tiba-tiba sebegitu cepat ya. Ya. Switch sebegitu cepat di dunia bartender. Which is dia nggak melalui proses dan sebagainya. Ya udah kenalan, gue Mahendra, gue adalah mixologi di outlet ini. Dan lu accept itu gitu loh. Walaupun hasilnya tiba-tiba lu minum, gitu dong. Nggak kayak gini sih ekspektasi gue. Dia selalu positif. Mungkin dia lupa nih. Berarti lu Cuman sih ada cuman sih. Cumannya apa? Cumannya aku nggak tahu dia sebangga itu juga gitu loh. Maksudnya Nggak, bangga nih gue pegang. bangga dalam artian tuh udah ngebilang dirinya head mixology, bilang dirinya baru jadi bartender ikut kompetisi menang, udah gini jalannya kan. Itu. Aku jujur agak sedikit ketawa sih lihat nih orang kayak gitu dalam artian bukan champion itu cuma gift gitu loh. Iya. Sesuai Kalau aku benang merah kita ya kalau dari awal. kalau ya. aku tuh knowledge is power.
Knowledge is power. knowledge is power. Ya. Champion is gift. Ya. Is gitu. Sama kayak Gung Mayun bilang, habis itu siapa yang bilang lagi? Elva Borti bilang adalah setiap mereka ikut kompetisi itu adalah hadiah itu bonus aja. Iya. Aslinya untuk tantangan untuk Challenge diri gua sendiri, sampai challenging diri sejauh sendiri. ini. Dan dulu lu ngerasa gitu atau emang lu kalau dulu di zaman gua itu 2006 sampai 2009 itu ada yang namanya bounty hunter, artinya kita cuma nyari hadiah doang gitu. Lu di zaman lu masih nggak nyamain gitu? Enggak. Aku kalau waktu ikut kompetisi itu emang benar-benar ingin belajar karena ketika ikut kompetisi kayak belajar dari nol juga gitu loh. Iya. Tentang konsep, tentang Terus kayak ya, how to send the message to ya, judges, untuk audience, presentasinya, ya. untuk Presentasi. flavor map-nya itu emang kita ngulik terus itu. Ada nggak lu grogi-groginya gitu? Ya pastilah. Pasti jelas. Yakin Grogi lu? pasti. Pernah fail di kompetisi? Pernah. Enggak, maksudnya saking groginya lu, abis itu ya fail. Pernah. Dulu kompetisi Apa kompetisi apa? Sebutin aja. kompetisi waktu Kapten Morgan di Hotel Maya Sanur itu aku steering pakai twizzle. Twizzle? Iya. Lu pakai steering? Iya, emang udah. Oh, karena blank dia ya. Jadi twizzle itu adalah sebenarnya emang bukan ke sana arahnya. Bukan untuk Steering. Bukan untuk Iya, steering. bukan gitu metodenya gitu loh. Cuman akhirnya dia Banyak orang yang nggak tahu twizzle nggak? Takut. belum tahu. Ya udah, Yos, kasih tahu. Ya mostly orang bilang pinset kan. Pinset, Kalau pinset yang untuk ngambil garnish yang untuk Ya. ngambil garnish Nah. itu di steering kok gitu. Itu Padahal sebenarnya kalau secara fungsi ya bisa aja gitu. bisa bisa, aja secara tapi kan fungsi. bukan itu. Cuma karena emang bukan ngeblank. untuk itu. semua equipment yang dibuat, semua gelas yang dibuat di bar tuh punya purpose Fungsi sama fungsi masing-masing. masing. Kayak gelas old fashion, koktail, semua gelas itu ada koktailsnya. Enggak, cuman gua gak expect seorang lu sekarang lu pernah melakukan kesalahan itu ya? Iya, dulu kan awal-awal ikut kompetisi itu. Oke. Nah, belajar dari sana, oh ternyata aku harus belajar timing gitu loh. Ya, time Preparationnya harus well gitu loh. Emang itu sih harus Dan belajar. akhirnya itu lu ngelakuin kesalahan, Iya. yang aturan pink set, yang Iya. untuk ngambil garnish di Pakai bar-bar steering. itu, dipakai steering. Nah, Mahendra, kalau gue boleh tahu nih, Gue boleh balik ke rokok koktail yang lo banget apa-apa nih. kali, Selama lo di bartender terus lo create original atau mungkin international koktail yang lo banget apa? Yang aku banget itu sih koktail yang aku join di kompetisi ya. Ya. Itu emang nguliknya lumayan effort banget sih. Itu apa? Namanya Survive Old Fashion. Survive. Oh, survive Old old fashion fashion. itu Old fashion klasik itu koktail. klasik Iya, klasik koktail. koktail, benar. Ya, Boleh? Five black tea-nya bagi. Boleh. Boleh dong. Terus? Ya, jadi klasik koktail aku ulik gitu loh. Survive Old Fashion itu inspirasinya ketika waktu COVID. Nah, Ya, begitu. Itu karakter rasanya gimana? fruity sih. Fruity ya? Fruity, balance sama apa namanya smoky. Oke. Karena aku juga smoke pakai hickory wood. Terus aku pakai Ya, dia nggak tahu lagi hikori ini. eh, Ngejelasin dong, lemon peel, coconut, coffee. Nah, survive-nya itu ceritanya waktu aku COVID, aku jadi petani gitu loh. Petaninya tuh petani penjual human resources gitu loh. Enggak, apa namanya? Natural Resource, Nah, oke, bukan human jadi, resource ya. bukan human, resource. natural. Jadi, sumber daya alam. Nah, yang dijual. jadi aku ngejual itulah. Jadi kurang lebih konsepnya ke survive. Nah, sekarang Mahendra nih, satu pesan Mahendra untuk Teman-teman yang bartender-bartender sekarang lah, yang sekarang mau- lagi yang mau baru blow up. berkarir, Heeh. yang apa namanya, yang udah berkarir ataupun yang sudah mungkin udah pro atau baru coba-coba, mungkin ada pesan yang bisa lo sampein. Pesannya nggak terlalu banyak sih. Maksudnya tetap jangan lupa sempatin waktu untuk belajar. Oke. Karena saya ingat itu pesan dari manajer saya dulu, knowledge is power. Karena ketika knowledge kamu udah oke, whatever you can make gitu loh. Apa aja kamu bisa buat. Karena kamu udah tahu fungsi, tujuan dan lain Iya. sebagainya, udah tahu untuk di bar itu seperti apa. Terus untuk yang mau berkarir di kompetisi, so
keep konsisten dalam artian baru menang sekali jangan terlalu bangga. Be humble, jangan tetap humble pokoknya bergaul sama siapapun. Tetap belajar. Ya tetap belajar, yang pasti spend your time untuk searching sesuatu yang belum kalian tahu gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Untuk orang outlet yang tiba-tiba mau ke brand. Kan sekarang banyak lagi jadi polemik nih, banyak orang outlet mau ditarik ke brand. Menurut lu gimana? Pesan-pesan lu untuk mereka. Pesan jangan terlalu tergiur dengan fleksibel waktu. Karena orang outlet selalu setiap aku visit orang outlet bilang enak ya kerja di brand santai minum ngopi. Matamu. Ya, itu capek. itu dari sudut pandangmu. Iya. Tapi behind the scene Beda. beda. Aku nyari tempat ngumpet untuk kerja biar kelihatan nanti santai aja. Oh gitu. Dia biar kelihatan santai, sedangkan di outlet mau santai-santai tapi tetap sibuk. Wow. Anyway, Pak Hendra, thank you so much untuk waktunya. Ya, thank you, Pak. Tetap berkibar dengan Ya, vibe thank you. Indonesianya. Thank you juga nih Gila. invitation-nya. Sebarkan semua kayak aku sama Riko. Sebarkan Kita semua good vibes Iya, untuk good semua vibe partner-partner yang di- ada di Bali khususnya. di Bali ada khususnya. Dan kita nyebarin juga untuk aku sama Riko, kita bentuk semua sama tim dari Sip Happen ini. Kita emang ngangkat dari khususnya kita proud of produk lokal ya kok ya. Iya, Produk support lokal yang mau lokal diangkat produk. ke internasional ya, semoga Vibe dan teman-teman juga bisa Wih, Vibe masuk nih. ke arah sana. Masuk nih Vibe. Ayo kita sama Vibe lah. Vibe masuk Kita nih. bakal angkatnya. Dan salah satunya gue juga demen Jin ya. Vibe, I love Jin lovers. Oke, kalau gitu cheers dulu. Cheers Terima for kasih sekali lagi Wayne. Sippers. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Cheers. Cheers. Yes. Cheers. Sampai jumpa. Five for everybody.